Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Jazakallahu khair. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini dengan nikmat kemudian taufik untuk kita semua bisa kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu, mentadaburi serta mempelajari firman Allah serta sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, dengan harapan mudah-mudahan menjadi penghantar bertambah keimanan, kemudian menjadi wasilah diturunkannya atau rahmat Allah, kemudian magfirah Allah Rabbul Alamin. Hadirin rahimani rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Untuk tema pada malam ini lanjutan dari kitab Mukhtasar Ma'arij Al-Qabul, yakni seputar al-ilhad fil asma'i was sifat, bentuk penyimpangan dalam asma was sifat, penyimpangan dalam nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, secara bahasa ilhad adalah ini menyimpang, al-udul anil qasdi, melenceng dari maksud, tujuan. Itu ditinjau dari sisi bahasa. Al-mail wal jur wal inhiraf, wa minhu, darinya kita mengenal dengan lahad. Apa itu lahad? Kuburan untuk kaum mukminin, lahad, di mana bentuk kuburan itu ada dua, ibu bapak. Pertama adalah syakun, yaitu cekungan di bagian tengah, ya. Sedangkan yang biasa, bagian daripada sunnah Nabi SAW adalah apa? Lahad, yaitu apa? Cekungan di bagian samping sebelah apa? Sebelah apa? Sebelah mana? Kepala sebelah kiri, Pak, ya. Berarti di arah kiblat, di arah hampir menghadap ke arah barat sekitar gitu. Cekungannya sekitar itu. Kemudian biasanya jenazah disimpan di lahan tersebut. Kalau hitungan senti, berapa senti?
Jadi nggak terlalu gede, diukur dengan gedenya ataupun tinggi dan badan dari jenazah itu sendiri. Jadi kedalaman lahat itu sendiri tidak sama, nanti disesuaikan dengan apa, badan dari mayit jenazah itu lahat, dimana jenazah diarahkan kemana, ke arah kiblat. Setelah itu ditutup biasanya ya, ditutup dengan apa, kalau di kita biasa pakai apa, kadang papan, kadang awi gitu ya. Dan hadirin rahimakumullah, ini sejatinya ibrah, ini pelajaran untuk kita semua. Dan itulah wasiat Nabi SAW ketika selesaikan menguburkan jenazah. Wasiat beliau SAW adalah demikian, aksiru dzikra hadhimil ladzat, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang bisa menghilangkan lazat, segala macam kenikmatan. Yani yang dimaksud adalah apa? Kematian. Nah, subhanallah, tempat kita di liang lahat atau di kuburan hanya liang lahat itulah. Di tempat kita di kuburan kelak itu hanya satu, hanya liang lahat saja. Harta kita yang kita kumpulkan nggak akan berfaedah, tidak bermanfaat. Terlebih subhanallah hadirin rahimakumullah, di surah Al-Waqiah itu ayat berapa, 40, seingat saya 46 sampai 49. Perasaan watas deh kurang ya. Ya. Di surah Al-Waqiah, Masya Allah. Kakuping ibu. Di surah Al-Waqiah, di mana manusia kelak nanti sejatinya juga akan kebahas kok di Ma'rijul Qabul. Tapi ini sebagai tadabbur untuk kita semua, bahwa di surah Al-Waqiah Allah membagi manusia itu ke dalam 3 golongan. Bentar, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia itu ke dalam 3 golongan. Entah golongan yang mana kita. Dan ini selaras Pak dengan amal soleh yang kita tunaikan di dunia, dan hasilnya pun nanti sama di akhirat. Dan subhanallah, Al-Quran itu membagi manusia di dunia terbagi menjadi 3 dalam amal soleh. Surah Fatir ayat 32 menjadi landasan dalil. Surah Fatir ayat 32. Insyaallah sudah pada hafal. Ya. Gimana bunyinya? Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum muqtasid faminhum, kita ulangi, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ayat ini membagi manusia di dalam amal soleh menjadi 3. 1, dia zalim terhadap diri sendiri. Ada 2 penafsiran makna zalim itu. Sebagian mengatakan zalim yang dimaksud adalah kekufuran, kekafiran. Sebagian lagi mengatakan enggak, bukan kekafiran, tapi usatul muwahhidin, ahli tauhid yang melakukan maksiat. Ahli tauhid, kaum muslimin, kaum mukminin yang melakukan maksiat, zalimun li nafsihi. Yang kedua, muqtasid, segar tengah, pertengahan.
di mana di antara tandanya adalah senantiasa menunaikan kewajiban, menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah, namun mencukupkan di atas itu nawafil, perkara-perkara sunnah sesekali atau seringkali ditinggalkan. Ini muktasib. Yang ketiga adalah apa? Sabiqum bil khairat, yaitu orang yang bersegera dalam melakukan, menunaikan kebaikan. Tentu harapannya kita semua masuk di kategori yang ketiga, di mana tidak ada pintu kebaikan kecuali di situ ada gitu, di situ. Dan semestinya itulah yang harus kita jadikan sebagai apa istilahnya, tujuan, target gitu loh. Nggak ada satu kebaikan kecuali kita di situ. Sebagaimana Umar bin Khattab berusaha untuk menyaingi siapa? Abu Bakar As-Siddiq dalam beramal. Dan seringkali Umar bin Khattab kalah satu langkah dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekiranya kalau kita hendak berlomba-lomba dalam maka berlomba-lombalah dalam apa? Kebaikan. Kemudian yang kedua, hasilnya, atau yang kedua, ketika ajal kematian. Surah Al-Waqiah 88 Al-Waqiah 88 94. Kisah panjang sekali di situ, Ibu, Bapak. Wa kuntum fa amma in kana minal muqarrabin fa rawhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Pertama, ini pembagian manusia ketika datang ajal. Ada 3 ya. Pertama, fa'amma in kana minal muqarrabin, jika terbukti dia termasuk muqarrabin, hamba yang didekatkan oleh Allah, sabiqun bil khairat tadi, farauhu wa rayhanun wa jannatu na'im, maka dipersilahkan, pergilah, masuklah kalian ke dalam surganya Naim. Yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin, jika dia termasuk ashabul yamin, golongan kanan, itu muktasid. Fasalamun laka min ashabil yamin, keselamatan untukmu para ashabul yamin, golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, adapun yang ketiga, apabila dia terbukti sebagai pendusta, dallin, sesat, fanuzulum min hamim, maka akan datangkan kepadanya air panas. Ini kematian, air panas disiram. Wa tasliyata jahim, dan tempat kembalinya kemana masuknya? Neraka jahim. Ini 3 pembagian manusia ketika ajal tiba. Lihat sekarang surah Al-Waqiah ayat 7-11 sampai 11. Pembagian manusia ketika kelak di akhirat 3 juga. Allah berfirman, wa kuntum azwajan thalathah, kalian terbagi menjadi 3 golongan, bagian. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan. Yang kedua, ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri. Yang ketiga, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, nyambung tadi, orang yang ini menjama, menyatukan tadi, sabiqum bil khairat dan ulaikal muqarrabun tadi di alam yang ajalnya. Fa amma in kana minal muqarrabin,
was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Inilah pembagian manusia. Kapan? Di dunia dalam beramal soleh ada tiga. Nah, kita masuk ke mana? Kita tadaburi. Kemudian nanti ketika ajal tiba, maka kita pun akan terbagi jadi tiga. Wallahu ta'ala ala wa ala. Berupaya berusaha untuk istiqomah di atas hak kebenaran. Wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan lemah, meminta pertolongan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, manfaatkan atau semangat dalam rangka mengejar kebaikan. Apapun yang mendatangkan manfaat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Baik hadirin rahimankumullah. Kita kembali ke pokok pembahasan kita. Jadi ilhad secara bahasa adalah al-mail, al-udul anil qasdi, berpaling melenceng dari maksud, seperti tadi liang lahat. Linhirafihi ila jihatil kiblati an simmatil hafar, sebab berpaling miring ke arah kiblat. Adapun secara istilah, ilhad adalah al-udul al-mail amma yajibu i'tiqaduhu au amaluhu. Ilhad itu adalah al-mail, berpaling, melenceng dari perkara yang wajib untuk diyakini atau diamalkan. Jadi al-ilhad secara istilah al-mail, melenceng, berpaling dari perkara yang wajib untuk diyakini dan diamalkan. Ilhad ini ada dua pembagian ilhad. Penyimpangan ini ada dua, Bapak Ibu. Pertama, penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah. Penyimpangan dalam nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, ilhad penyimpangan dalam ayat-ayat, ya, ayat-ayat Allah, ayat-ayat kebesaran Allah. Jadi penyimpangan itu ada dua. Satu, penyimpangan dalam bab nama dan sifat Allah, dan sejatinya inilah yang kita sama-sama kaji. Yang kedua adalah penyimpangan dari sisi apa? Penyimpangan dalam ayat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mencakup dua nanti, ayat kauniyah dan ayat syariah. Kita masuk terlebih dahulu di ayat yang pertama, atau penyimpangan yang pertama. Penyimpangan yang pertama, penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Yang menjadi dasar adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf 180. Ya, surah apa? Al-A'raf 180. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Selanjutan, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu yaf'alun. Al-Isra Al-A'raf ayat 180. Allah, hanya milik Allah lah asmaul husna, fad'uhu biha, berdoalah kalian, beribadah kalian dengannya. Wa dzarul ladzina yulhidun, dan hendaklah kalian meninggalkan yulhiduna fi asmahi, orang-orang yang menyimpang dalam asma, nama-nama Allah. Ini dalil penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Dikuatkan pula dalam surah Fussilat ayat 40. Allah berfirman, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Ini dalil ilhad dalam ayat. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang, berpaling, fi ayatina, dalam ayat-ayat kebesaran kami, la yakhfauna anna, mereka tidak sembunyi, tidak luput dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Fussilat ayat berapa? 40. Jadi ada dua di dalam Al-Quran. Satu Al-A'raf ayat 180 yang dijadikan sebagai dalil penyimpangan dalam nama Allah. Yang kedua surah Fussilat ayat 40 sebagai dalil apa? Penyimpangan dalam ayat-ayat Allah. Kita masuk yang pertama, Pak. Penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini walahu aqsam. Penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa bagian. Pertama, ilhadul musyrikin, penyimpangan kaum musyrikin, penyimpangan kaum musyrikin, al-mutadamminu tanzilal makhluqi manzilatal khaliqi. Ya, yang maknanya atau kandungannya tanzilul makhluk manzilatal khaliq, yang menetapkan atau mendudukan makhluk di tempat khaliq. Kenapa syirik itu disebut zulmun azim? Dalam wasiat Luqmanul Hakim terhadap putra-putranya, apa wasiat yang pertama? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kalian berbuat syirik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kenapa disebut syirik disebut zalim? Kenapa? Nah, syirik kenapa disebut dengan zalim, kezaliman? Apa arti zalim? Kenapa? Nah, itu hakikat syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma'ahu, bersama Allah juga, Allah disembah juga, tapi kepada selain Allah juga. Nah, itu hakikat syirik. Nah, sekarang zalim, apa itu zalim? Apa? Menyakiti. Jenis itu dilihat dari salah satu jenis dari zaliman. Sahih. Apa lagi? Merugikan. Nah, ini pun bagian daripada jenis. Enggak, antum kumpulkan definisi yang jami' dan mani istilahnya, yang terkumpul di situ. Wa bididdihi tatabayyanul asya, dengan kebalikannya kita akan paham. Coba balikan, apa kebalikan dari zalim? Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sekarang kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut apa? Masya Allah. Zalim adalah sifat salbiyah bagi Allah. Kezaliman itu adalah sifat yang Allah haramkan atas jiwanya. Kata Allah dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas jiwaku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman ini haram atas sama kalian, jangan kalian saling zalimi. Nah, di hadis qudsi ini Allah menafikan sifat zalim atas jiwanya. Nah, para ulama akidah
Jika Allah menafikan, nah ini disebutnya sifat salbiyah dalam bab nama sifat Allah. Sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? Sifat yang dinafikan atas diri Allah. Apa nafi itu? Sifat yang ditolak atas diri Allah, bahwasanya Allah itu tidak zalim, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada juga apa? Sebanding tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nidda. Selain ya menerima, juga menetapkan makna kebalikannya. Menetapkan makna kebalikannya. Apa makna kebalikan daripada zalim? Adil. Apa bunyi ayatnya? Hah? Ada bunyi ayat? I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kan banyak di ayat Allah berperintah tentang apa? Adil. Intinya hadirin rahimakumullah, kita kembalikan lagi kenapa syirik itu disebut dengan kezaliman yang nyata. Tadi menempatan makhluk di posisi khaliq, menempatkan makhluk di tempat khaliq. Apa tempat khaliq yang dimaksud? Disembah, diibadahi, itu haknya siapa? Hak Allah. Makhluk ini disembah, diibadahi, sehingga pantas tidak dikatakan itu ada kezaliman, maka dikatakan kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan itu ada kezaliman yang nyata. Kenapa? Karena telah menempatkan makhluk di posisi khaliq. Tuh. Nah, penyimpangan yang pertama adalah penyimpangan seperti penyimpangan kaum musyrikin ketika menempatkan makhluk di posisi apa? Khaliq. Seperti apa contohnya? Kata smiyatihim asnamahum alihatan, seperti mereka memberikan nama terhadap patung-patung mereka nama-nama Allah atau pecahan-pecahan dari nama-nama Allah. Seperti apa? Mereka buat nama apa? Patung-patung mereka apa? Nama seperti Uzza, Lata, Hubal. Al-Uzza min Al-Aziz, karena Uzza itu dari Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah, terkandung dalamnya sifat Al-Izzah. Di satu makna. Wa Manat itu diambil dari kalimat Manan. Nah, penamaan mereka terhadap berhala yang mereka sembah dengan nama-nama yang sejatinya itu dari hak Allah, nama Allah, disebut apa ini sini? Ilhad, penyimpangan. Ilhad musyrikin, penyimpangan kaum musyrikin. Sekarang yang kedua, bentuk ilhad penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Ilhadul musyabbihah al-mutadamminu tasbihul khaliq bil makhluk. Ilhad penyimpangan yang bentuknya adalah musyabbihah, menyerupakan, penyerupaan. Penyimpangan itu juga ilhad musyabbihah atau musyabbahah, penyimpangan dengan bentuk penyerupaan sifat Allah dengan sifat siapa? Makhluk. Wadzalika bitakifi sifatihi ta'ala, yaitu dengan menetapkan kaifiyah bahwa Allah itu seperti ini, seperti itu. Yang mereka maksudkan adalah sifat-sifat dari makhluk. Tuh. Padahal Allah Rabbul Alamin berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini menafikan, menolak ini apa? Tasbih, tamtsil, memathilah. Allah tidak semisal dengan apapun. Wa huwas samiul basir, dan ini juga isbat, menetapkan bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat.
Yang ketiga, ilhadun nafati, ilhad penyimpangan dengan bentuk penolakan dan penghapusan. Ketika Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian ditimbang dengan logika, ditariklah kesimpulan ini tidak layak untuk Allah, karena sifat seperti ini layaknya untuk siapa? Manusia. Memahami Al-Quran dengan logika, memalingkan itu, memalingkan apa? Lafal Al-Quran itu sendiri. Ketika Allah menegaskan, isbat, menetapkan, surah Al-Hadid ayat 4 umpamanya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas arsy. Mereka takwil fasid, makna takwil fasid. Karena takwil itu ada dua, takwil yang artinya adalah tafsir, tapi yang kedua ada takwil yang maknanya adalah tahrif, diubah. Nah, maksud mereka adalah takwil dengan maksud tahrif, diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Mereka timbang dengan logika. Bersemayam ini tepatnya untuk siapa? Makhluk. Kemudian mereka cari ya, yang lebih tepat kata mereka adalah istaula. Mereka tambahkan satu huruf saja, yaitu lam. Asalnya istawa ditambah dengan lam, antar huruf ta, benar, dengan waw, istaula. Apa artinya? Menguasai. Karena kalau menguasai ini lebih tepat, layak untuk siapa? Allah. Konsekuensinya apa? Secara otomatis menolak lafal dari ayat istawa. Dianggap gak? Tuh, makanya bukan istawa kata mereka, tapi apa? Istaula, dipalingkan. Itu namanya tahrif, merubah. Tuh, tahrif masuk ke ta'til nanti, secara otomatis menghapuskan. Ketika Allah menetapkan bersemayam, maka bagaimana? Karena ini tidak layak, mereka ubah, akhirnya bagi konsekuensinya ta'til, menghapus. Yang sifat yang pantas untuk Allah bukan istawa, melainkan apa? Istaulah, menetapkan hal baru. Jadi subhanallah, ini bukan perkara yang sepele sejatinya, tapi tahan, karena bisa jadi uzur di situ, kejahilan di situ ada. Yes ya. Nah, duduk bermajelis enak ngaji seperti begini, sama-sama kita sama-sama bertanya kepada ahli ilmunya, ini lebih enak. Tuh. Ilhad apa itu? Musyabbihah ya, yang kedua ya. Ilhad apa? Yang ketiga, ilhad berupa an-nafah, penolakan. Dan ada konsekuensi juga. Ketika mereka ubah kemudian menjadi istaula, maka dijawab. Ya, kata para ulama, menguasai itu datang apabila ada dua kubu yang sedang saling apa? Bertikai. Satu kalah, satu menang. Yang menang menguasai dari yang kalah. Allah Ta'ala Allah anzalika, Allah jauh daripada sifat itu. Jadi ketika berpaling dari makna Al-Quran para ulama terdahulu, maka akan datang konsekuensi rusak nantinya. Tuh.
Yang ke ini ada pertama. Qismun asbatu al-fadhu asmahi duna ma tadammanut min sifatil kamal qalu rahman rahim bila rahmah. Ada di antara mereka ini yang ilhad penyimpangan yang ketiga ini, ada di antara mereka asbatu menetapkan lafal nama bagi Allah tanpa menetapkan sifat. Jadi mereka mengatakan Allah memiliki nama tapi tidak terkandung dalam nama itu sifat. Jadi kalau Allah menetapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa di antara nama Allah itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim, maka di antara mereka hanya menetapkan nama saja, itu nama saja Ar-Rahman, tapi tidak terkandung di dalamnya apa? Sifat. Faqalu Rahman Rahim bila rahmah, Rahman Rahim tanpa rahmat, alimun bila ilmin, ilmu tanpa alim tanpa ilmu, sami'un bila sama, Allah mendengar bila sama tanpa pendengaran. Tujuan mereka itu adalah tanzih, mensucikan Allah, tapi justru terjerumus ke dalam apa? Ta'til, menolak. Wa qismun sarrahu binafil asma'i wal ma'ani, ada juga di antara mereka dari kalangan Jahmiyah, yaitu apa? Menolak seluruhnya. Tuh, Allahu ta'ala ala wa a'lam. Itu ilhad dari bab apa? Asma wa sifat. Nah, kita masuk di ilhad dalam bab atau ada kalau boleh ditambahkan seperti kaum Nasara memberikan nama kepada sembahan mereka dengan apa? Aban, an yusamillah bima lam yusami bihi nafsahu, memberikan nama kepada selain Allah atau kepada sembahan selain daripada Allah, atau memberikan nama kepada Allah bima lam yusami bihi nafsahu, yang tidak Allah tetapkan atas dirinya, seperti kaum Nasrani memanggil nama Allah dengan apa? Bapa, Tuhan Bapa kata mereka. Jelas ya? Dan itu penyimpangan, bentuk bagian pada penyimpangan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup, nanti kita lanjut bismillah. Masih ada jam berapa? Baik, saya kira cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ba'd. Wa amma al-ilhadu fi ayatillahi fa naw'an. Adapun ilhad dalam ayat-ayat Allah maka ada dua. Adapun ilhad atau penyimpangan dalam nama dalam ayat-ayat Allah, yakni kebesaran ayat kebesaran Allah, maka ada dua. Sebagaimana ayat terbagi menjadi dua, ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Al-ilhadu fil ayatil kauniyah, adapun penyimpangan atau ilhad dalam ayat kauniyah, yakni yang didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala
amruhu, yani urusannya. Idza arada syai'a, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah berfirman kun, jadilah, fayakun, pasti jadi. Hiyal makhluqat, maka yang dimaksud adalah seluruh makhluknya. Jadi ayat kauniyah mencakup seluruh makhluk-makhluk Allah. Apa makna ilhad dalam ayat kauniyah? Penyimpangan terhadap makhluk ciptaan Allah. Wa huwa inkaru infiradillahi biha, yaitu dengan mengingkari bahwasanya Allah sendiri dalam penciptaannya. Jika ada yang meyakini, mengimani bahwa Allah memiliki tandingan, sandingan dalam rububiyahnya, af'al, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaan, kemudian menghidupkan, mematikan, mengatur rezeki, menurunkan air hujan. Tuh. Maka jika meyakini bahwa ada selain Allah mampu dalam hal tersebut, yang sejatinya itu adalah af'alullah, hanya hak prerogatif Allah dalam perbuatan, maka dia telah melakukan penyimpangan dalam ayat kauniyah. Bian ya'taqida anna ahadan infarada biha aw bi ba'dihha dunahu wa annamahu musyarikan fil khalqi aw mu'inan. Yang kedua, ilhad, penyimpangan dalam ayat-ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah. Ayat syariah ini ada dua, yakni Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Allati hiya al-wahyu, yaitu apa? Wahyu. An-nazilu alal anbiya, yang diturunkan para nabi. Bagaimana bentuk penyimpangannya? Wa huwa tahrifuha, yaitu dengan cara tahrif, memalingkan. Dengan memalingkan, baik di dalam Al-Quran atau Sunnah. Contoh tadi yang kita angkat, Al-Hadid ayat 4, ketika Allah menetapkan bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy. Niat mereka, tujuan mereka adalah baik, yaitu tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk agar tidak sama. Berdalil dengan tadi penggalan ayat laisa kamislihi syai'un. Mereka penggal sampai situ, bahwasanya Allah itu tidak semisal dengan siapapun, dengan apapun. Sedangkan tadi istiwa ini serupa dengan makhluk. Mereka lupa lanjutan ayat, wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Allah menetapkan dengan sendirinya. Ya saya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah makhluk juga melihat? Kenapa mereka lupa dalam hal ini? Allah Rabbul Alamin menetapkan nama dan sifat. Itu di dalam ayat banyak sekali. Ketika Allah menetapkan bahwasannya Allah memiliki yadun, tangan atau wajah, seperti surah Ar-Rahman umpamanya. Bagaimana? Ada yang hafal surah Ar-Rahman? Tabarakas rabbika Zul Jalali wal Ikram. Benar? Di paling bawah itu, paling akhir. Wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Wa yabqa, tersisa, yang menetap, abadi.
wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Lihat, zul atau zil? Zul jalali wal ikram. Zu ini dalam bahasa Arab adalah disebut apa? Asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Zu kata sifat, zu malin sang pemilik sifat. Nah, apa yang disifatinya? Kalau dengan kasrah berarti yang disifatinya adalah Allah. Yabqa wa yabqa rabbuka wajhu rabbika. Kalau dengan kasrah berarti yang abadi adalah apa? Zil jalali, yang memiliki keagungan itu apa? Rabbika, Tuhanmu. Tapi ini doma rofa, wa yabqa wajhu rabbika, berarti menunjukkan wajah Allah lah yang disifati dengan kemuliaan, bukan Rabbinya yang disifatinya. Karena nanti di ayat terakhir dari surah yang sama Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Ini zil, kata sifat bagi siapa? Rabbika, baru ini kepada Rabb Tuhanmu, menunjukkan bahwa di atas wa yabqa wajhu rabbika isbat, penetapan wajah terhadap apa? Wajah siapa? Allah, betul-betul wajah. Dan wajah Allah disifati dengan apa? Zul jalali wal ikram, keagungan, kemuliaan. Bagaimana mulhid, orang yang menyimpang dalam ayat Allah syariah? Mereka paling, jadi sesekali kadang mereka masuk, kadang dua, mereka menyimpang dalam nama dan sifat Allah, juga mereka menyimpang dalam ayat kauniyah, ayat syariah. Bukan wajah di situ, tapi apa kata mereka? Panjang, ada yang ke ridhonya dan seterusnya. Tentu ada harus ada qarinah, dalil yang menunjukkan kepada makna tersebut. Tapi ini dengan tegas maknanya adalah apa? Wajah yang disifati dengan zul jalali wal ikram. Al aslu fil kalam al haqiqah, dalam bahasa asal pembicaraan itu ya hakikatnya. Kalau bapak umpamanya dikasih, saya ngasih ini, berarti artinya apa? Hibah, berarti ngasih. Tapi kalau diartikan saya ngasih bapak HP ini umpamanya dengan harga sekian, apa artinya? Ngasih, betul ngasih atau jual? Jual. Maka nggak boleh berpaling dari hukum asal kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum asal ini. Allah menetapkan wajah, kenapa berpaling? Dipalingkan dari wajah dulu. Ya bapak-bapak, ini metode para ulama kita dahulu, al-anbiya, para nabi dan rasul demikian, dimana setiap huruf daripada Al-Quran dinilai pahala. Kamu pahala setiap hurufnya itu. Alif lam mim bukan saja satu kalimat yang berpahala, tapi alif lam dan mim terus. Tuh. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, soal penyimpangan dalam ayat syariah bentuknya dari hadis. Ketika Allah menetapkan yanzilu rabbuna hina tabqa thulutsal lail akhir, Allah turun ke langit bumi di sisa sepertiga malam terakhir. Lihat lanjutan ayat, lanjutan hadis. Man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa, meminta berdoa kepadaku, aku akan ijabah.
Man yas'alani, siapa yang meminta kepadaku akan beri. Ya, siapa yang meminta perlindunganku pasti aku akan lindungi. Turun. Ini Allah di hadis ini Allah menetapkan sifat turun di sepertiga malam. Kembalikan ke hukum asal tadi, jangan dulu berpaling dari hukum asal makna turun, kecuali ada makna yang lain. Terlebih karena ada sebagian yang memalingkan, turun di situ bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Urusannya. Coba nanti akan muncul pertanyaan, urusan Allah hanya turun di sepertiga malam saja? Kan enggak. Ya saya. Lantas lanjutan hadis, siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah, siapa yang meminta aku akan beri, siapa yang mohon perlindungan. Faedahnya apa? Kalau yang dimaksud adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh bagian dari ilhad, penyimpangan dalam ayat syar'iyah, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Tuh. Yang kedua bentuk. Jadi bentuk yang pertama dari penyimpangan ayat kauniyah dan syariah itu ayat syariah, mohon maaf, yaitu apa? Tahrif, merubah lafal ataupun merubah makna. Tahrif ada dua, Bapak Ibu. Ada tahrif lafal seperti harokat dia ubah, wa kallamallah, semestinya wa kallamallahu Musa taklima, dikasih harokat berubah, wa kallamallaha Musa taklima. Apa bedanya? Yang beda hanya harokat sejatinya, tapi digali oleh ahli bahasa, fa'il sebagai subjek, yang objeknya siapa? Nabi Musa. Berarti yang berbicara siapa? Allah. Ketika wa kallamallahu Musa taklima, Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Demikian seharusnya. Main logika, ini ilhad, bagian dari ilhad. Tahrif ini, berbicara itu sifat layak bagi siapa? Makhluk. Hanya bagaimana? Mereka rubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Nabi Musa betul-betul berbicara kepada Allah. Ini contoh penyimpangan berupa tahrif lafal dan makna. Contoh makna tadi istawa jadi istaula, diubah maknanya. Nuzul banyak, turun, perintah banyak banget. Tangan Allah, ya, bal yadahu mabsuutani, di apa? Jadi kekuasaan. Yang kedua, penyimpangan dalam ayat syariah berupa takzibuha, mendustakannya, dengan cara mendustakan ayat syariah baik Al-Quran ataupun sunnah. Ketika Allah mengabarkan tentang kejadian yang telah lalu, maka kita kata-kataan sami'na wa ta'na. Itu kaum mukminin. Ketika Allah Rabbul Alamin mengabarkan tentang masa kejadian-kejadian yang akan datang, maka kita katakan sami'na wa ta'na. Termasuk bagian penyimpangan adalah ketidakpercayaan atau mendustakan berita yang dibawa oleh Allah, baik berita tentang yang telah terjadi ataupun yang akan datang. Tahrif disebutnya apa ini? Ilhad, bentuk ilhad. Atau nah ini yang rawan,
Yang ketiga, mukhalafatuha, dengan menyelisihinya, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita rentan sih. Atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Disebabkan karena apa? Jauhnya kita dari ilmu, memahami Al-Quran dan Sunnah. Boro-boro bahasa Arab juga berat, diajar bahasa Arab berat itu. Kalau alasan Al-Quran Sunnah bahasa Arab, tafsiran bahasa Arab, syarah hadis bahasa Arab, kabeh bahasa Arab. Tapi ketika diajak untuk belajar bahasa Arab, berat. Ada kaidah tuh dalam ilmu usul. Gimana bentuknya? Al aslu fil amri al wujub, ya. Asal perintah itu hukumnya adalah wajib. Kemudian al amru bisyai'i amrun bi wasailihi, gitu. Perintah terhadap sesuatu adalah perintah juga terhadap wasilah yang menghantarkan kepadanya. Paham enggak? Kata Allah, aqimus shalah, dirikan salat. Salat sah enggak kalau enggak pakai wudu? Enggak akan sah. Berarti ayat tersebut juga memerintahkan untuk mempelajari wudu. Oh ya, walaupun ada ayat khusus tentang wudu juga. Tapi kalau kita pelajari secara lebih mendalam, perintah aqimus shalah, dirikanlah salat saja, itu sudah kita bawa faedah kewajiban untuk berwudu. Kenapa? Perintah untuk berwudu. Kenapa? Karena sholat tidak akan diterima tanpa wudu. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. Kata Allah di Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbi. Pelajari la ilaha illallah, tauhid. Kenali Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Nah sekarang wasilahnya apa? Pengantarnya apa? Bahasa Arab. Berarti hukumnya mempelajarinya apa? Wajib. Ini perintah untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Jadi wasilah-wasilah itu memiliki hukum sama dengan apa yang dituju tadi. Itu. Jadi al-aslu fil al-amru fil syai'i, perintah untuk sesuatu, amrun ala wasailihi, merupakan perintah juga untuk penghantar-penghantarnya. Mohon maaf jika kesindir. Sama-sama aja gitu. Jadi ada 3 Bapak-bapak penyimpangan dalam ayat syariah berupa apa? Pertama, tahrif, merubah baik lafalnya ataupun maknanya. Yang kedua, takzib, mendustakannya. Yang ketiga, mukhalafatuha, menyelisihinya. Nah ini yang ketiga, menyelisihinya. Ini betul-betul harus kita perhatikan, karena bisa jadi kita masuk ke dalamnya. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi yang bermanfaat. Selebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.